Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah paradoks yang memang untuk seketika sulit dimengerti, tetapi ketika kita merenungkannya, kita akan melihat keajaibannya. Yang saya maksud dengan paradoks adalah apa yang nampaknya negatif, tetapi justru sangat positif. Dan ini bisa menjawab kenapa orang baik menderita. Kenapa orang yang baik justru mengalami depresi. Karena sebetulnya orang baik itu di bawah sadarnya seringkali hidup berdasarkan apa kata orang. Mau mengambil keputusan ini, dia mulai berpikir, waduh, nanti apa kata orang ya? Apa kata dunia? Dan karena itu seringkali kita memaksakan diri dan menjadi tidak bebas. Karena kita terkenal sebagai orang baik. Apa kata orang tapi. Dan kemudian kita sendiri meyakini bahwa saya ini baik. Dan itu yang kemudian menjadi beban dalam hidup ini. Karena sebetulnya saya baik, apa kata orang, dan kemudian itu menjadi pengkondisian di dalam diri bahwa saya ini baik, maka perlu menjaga reputasi. Sebetulnya yang dijaga adalah ego kita. Menjaga reputasi membuat hidup kita itu tidak bebas. Membuat hidup kita itu dikendalikan oleh kata orang. Padahal akhirnya kita sendiri yang berhadapan dengan diri sendiri. Akhirnya kita sendiri yang muyak. Salah satu contohnya, orang datang minta bantuan kepada saya. Tolonglah, bantu saya tidak bisa makan hari ini. Waduh, saya ini orang baik. Ini ada orang tidak bisa makan. Kalau saya tidak bantu, gimana? Tapi saya lagi kekurangan, tidak punya uang. Nah, stres sendiri. Itu kenapa orang baik itu menderita. Karena sebetulnya kita masih dikendalikan oleh ego kita. Yang membebaskan justru pesan Tuhan Yesus. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan tinggal sebiji saja. Tapi kalau mati, dia akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, barang siapa mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Sebetulnya yang diminta oleh Tuhan adalah menyangkal diri, itu menyangkal ego kita. Termasuk ego yang ingin mempertahankan reputasinya. Ego yang ingin dianggap baik. Baik buruk itu penilaian. Dan itu berdasarkan penilaian orang lain. Kalau kita bisa berani mengatakan, ya saya ini memang tidak baik-baik amat. Wah, itu kita malah bebas. Kalau ada orang yang meminta bantuan ke kita, kalau kita bisa bantu, puji Tuhan. Kalau tidak bisa, ya sudah, saya memang tidak baik-baik amat. Saya bisa membantunya tidak dengan uang, dengan doa, dengan pertemanan, saya akan tetap menemani. Nah, itu bisa. Tetapi ketika orang lain kemudian lalu, wah dia ini dimintai tolong nggak mau membantu, dianggap tidak baik, it's fine. Karena apa? Saya menyangkal diri dan memikul salib, tidak apa-apa. Dianggap tidak baik, tidak apa-apa. Nah, itu berarti ego sudah mulai surut. Dan kemudian kerendahan hati dan kesadaran mulai muncul. Orang yang rendah hati itu memang orang yang free. Orang yang bebas.
Dan orang rendah hati sebetulnya dasarnya adalah bisa menyangkal diri dan memikul salib. Bahkan bisa, kalau sungguh-sungguh bisa menyangkal diri dan memikul salib, sangat rendah hati. Dihina, ya enggak apa-apa dihina. Saya memang tidak hebat-hebat amat, tidak bagus-bagus amat. Ego tidak ada lagi. Bahkan kalau bisa sampai bahwa saya tidak ada, wah itu menarik sekali. Merdeka, bebas kita. Tapi apa ya bisa, saya tidak ada. Bisa, ada latihannya. Latihan yang pertama adalah meyakini bahwa saya tidak penting-penting amat. Nah, itu bisa melatih kerendahan hati kita. Tetapi bukan dengan frustrasi, tetapi dengan penerimaan, keikhlasan bahwa saya memang tidak penting-penting amat. Dan itu benar. Bagaimana mungkin saya bisa penting-penting amat? Wong di dunia ini ada 7 miliar orang. Yang pinter banyak, yang mati tiap hari juga banyak. Dan yang mati kemudian besok dilupakan, lusa dilupakan ya banyak. Bagaimana mungkin saya di antara 7 miliar itu penting? Dan kalau kemudian saya tidak penting-penting amat, kita menjadi makin rendah hati. Tidak diperhitungkan, tidak dihargai. Ah ya sudah nggak apa-apa, wong saya juga memang nggak penting-penting amat. Itu berarti sudah bisa menyangkal diri dan memikul salib. Latihannya seperti itu. Kalau tidak dihargai, bersyukur, tidak sakit hati. Ah, memang saya nggak penting-penting amat kok. Kalau orang tidak menghargai ya sudah sewajarnya. Saya yang harus bisa menghargai diri saya sendiri. Latihan yang kedua adalah supaya seimbang bahwa saya begitu dicintai oleh Tuhan. Sehingga lanjutannya adalah ketika orang tidak menghargai, ya enggak apa-apa. Saya memang tidak penting-penting amat, tapi Tuhan mencintai saya. Nah, gitu. Sehingga kita bisa lebih free, lebih bebas. Ada latihannya. Sampai nanti pada ujungnya saya sungguh-sungguh tidak ada. Dan kalau bisa menyadari dan hidup berdasarkan kesadaran bahwa saya ini tidak ada, free, bebas, tidak menderita karena tidak hidup berdasarkan apa kata orang. Dihina, ya enggak apa-apa, wong saya enggak ada kok. Tidak menderita juga, wong saya juga enggak ada. Yang menderita itu kan ego. Ketika saya ego tidak ada, ya saya tidak menderita. Saya tidak dikenal, ayo ora apa-apa, memang saya enggak ada. Ketika saya sadar bahwa saya mati, seperti biji gandum itu mati, kita free. Dan justru bisa menikmati kehidupan ini. Hanya bersyukur saja. Tidak ada sakit hati, tidak ada tersinggung, tidak ada derita, lawang sayanya enggak ada. Saya adalah kesadaran dan rasa syukur saja. Tidak penting-penting amat tapi dicintai Tuhan. Kalau suami saya ini enggak becus, ayo enggak apa-apa, lumayan punya suami. Wong sayanya aja enggak ada, punya suami mending lumayan. Kalau istri saya ini egois, mau menang sendiri, hahaha kesana kemari, berteman kesana kemari, tidak ngurus rumah, ayo sluweh, enggak apa-apa. Saya udah punya istri aja bersyukur. Ada yang jadi istri saya. Saya toh enggak penting-penting amat, tapi dicintai Tuhan. Memang kelihatannya paradoks dan ekstrim, sulit dipahami. Maka mohon hati-hati memahaminya. Dengan hening, dengan tenang, dan berdasarkan firman Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib sampai mati di Golgota. Lalu kita free. Sayanya nggak ada, sudah mati. Bahasanya Rasul Paulus seperti ini. Aku telah menyalibkan badanku, tubuhku bersama Kristus. Dan yang hidup di dalam aku sekarang ini adalah Kristus. Saya sudah nggak ada. Yang ada adalah Kristus yang mencintai saya.
Maka suami saya bagaimana? Ora apa-apa, aku sudah tidak ada. Yang ada adalah Kristus yang mencintai semua orang. Istri saya begini-begini, boros, ngomong sana ngomong sini, curhat tentang saya yang tidak baik. Enggak apa-apa. Memang sayanya sudah enggak ada. Yang ada adalah Kristus yang mencintai semua orang. Bebas kita hidup kita itu. Bebas bukan dalam berarti putus asa, tetapi menerima diri apa adanya. Tidak penting-penting amat, tapi dicintai Tuhan. Nah, itu yang penting. Sudah tidak ada, tetapi tetap bersama Tuhan. Yang ada adalah Tuhan. Ini paradoks, sulit dipahami, tetapi membebaskan. Dan setiap hari kita itu diberi pilihan. Tergantung kita memilih yang mana. Apakah saya tetap memilih, saya ini orang baik. Tapi di bawah kesadaran atau ungkapan saya orang baik itu sebetulnya saya hidup berdasarkan apa kata orang. Maka hidup kita menjadi terus-menerus menderita. Karena harus menjaga reputasi bahwa saya ini baik. Padahal itu hanya ego saja. Nanti gampang tersinggung kalau nggak dihargai. Gampang menjadi kecil hati kalau tidak dicintai. Tapi kalau bisa sadar bahwa saya ini sudah mati seperti biji gantum yang jatuh. Yang hidup hanya Kristus. Saya tidak penting-penting amat tapi dicintai Tuhan. Wah, kita bebas, merdeka. Tidak gampang tersinggung, bisa penuh sukacita, hidup tanpa beban. Tidak harus mempertahankan status, reputasi yang toh tidak penting karena itu hanya kata orang. Nanti ketika kita tuek, hilang semuanya itu. Ada pepatah yang mengatakan, kalau bisa, berbahagialah dengan diri sendiri. Karena orang lain pada saatnya akan meninggalkan kita. Bahkan bayangan kita akan meninggalkan kita ketika kita masuk dalam kegelapan. Maka kalau bisa bahagia dengan diri sendiri, berarti bisa bahagia hanya dengan Tuhan. Karena diri kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di mana-mana. Bahkan ketika saya tidak ada, yang ada adalah Tuhan. Paradoks, tetapi membebaskan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.